Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wahaikum min tahiyatul islam jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MPR dan Wakil Ketua Majelis Syuro Dr. Hidayat Nur Wahid hafizahullah. Semoga dipanjangkan umurnya dan diberikan sejahtera dan Republik Indonesia secara umum. Bapak Gubernur Dr. Anies Baswedan yang sangat mengharukan menceritakan sahabat-sahabat terdekatnya di DKI, khususnya almarhum Dhani Anwar. Ketua Majelis Ulama Indonesia Dr. Munhar, jazakallah khair tausiah yang begitu indah, yang menyentuh hati kita semua. Para pimpinan DPW PKS DKI, Ustadz Sakir, Ustadz Suhaimi, dan panitia, dan jazakallah khair Dr. Kang Aus yang telah memberikan masukannya begitu indah, dan nanti Ustadz Dede juga akan menyampaikan. Saya secara khusus sangat tidak bisa berbicara banyak sebenarnya. Nggak kuat kalau sudah berbicara tentang Ustadz Hilmi. Agak sedikit emosional. Buat saya beliau adalah guru, orang tua, murabbi yang rasanya hampir sempurna dalam membimbing kehidupan saya dan keluarga dan dakwah secara umum. Hari ini kita memperingati 40 hari almarhum Ustadz Hilmi Amiduddin, yang awal saya kenal dengan Ustadz Abdullah namanya. Baru belakangan saya paham bahwa namanya Hilmi Amiduddin. Di samping itu juga kita ikut mentahlilkan, membacakan Yasin dan mendoakan saudara-saudara kita yang lain yang mendahului kita semua. Dr. Ahzami, Ustadz Mutamimul Ula, Ustadz Dhani Anwar, dan kalau di Jawa Timur ada Ustadz Arif, dokter maksud saya, dan lain-lain. Ini adalah orang-orang yang berjasa dan yang sangat membantu dakwah kita semua bersama kita. Kita sudah dengar tadi begitu indah testimoni dari Dr. Hidayat, ya, masukan dari Ketua MUI tadi, Pak Gubernur, Kang Aus. Rasanya saya hanya tinggal melengkapi. Ada satu kalimat yang begitu indah. Tahun 80-an saya berjumpa beliau. Saya dari anak-anak PII di Tanah Abang. Dijemput oleh senior dari GPI namanya Pak Edi Supriyadi. Beliaulah yang memperkenalkan saya kepada namanya Ustadz Abdullah yang belakangan namanya Hilmi Aminuddin. Di Tanah Abang saya diajak beliau, diajak ngaji bersama beliau. Ketika ngaji, pada saat itu kita merasa ada suasana yang berbeda, karena pada saat itu kita adalah aktivis PI tahun 80-an. Saya ketua komisariat PI Tanah Abang dengan keluarga, dengan teman-teman pada saat itu, ya. Di antaranya seangkatan saya mungkin yang kita ajak saat itu Pak Tifatul Sembiring, ya, yang sekarang berlanjut. Alhamdulillah, materi-materi yang disampaikan sama beliau bukan main. Kita mengerti pada saat itu tentang makna la ilaha illallah. Kita paham tentang yang disebut ma'rifatud dinul Islam. Ya. Kita tahu tentang risalatul insan. Kita tahu bagaimana ilmu Allah dan sebagainya. Banyak materi-materi yang sangat spesial yang kita belum pernah dapatkan pada masa-masa itu. Dan yang sangat
menjadi perhatian saya kepada beliau adalah beliau begitu benar-benar menjadi seorang pembimbing sebagai murabbi yang komplit, yang menyiapkan kita dari segala sisi. Terasa kita menjadi confident, menjadi percaya diri ketika dibimbing beliau pada saat itu. Mungkin saya salah satu pada tahun 80-an, ya, sebelum dia masuk penjara dan balik keluar pada 83, ya, 2 tahun atau 2 tahun lebih, ya, 83 kita jumpa dan kita dibimbing oleh beliau dan tidak ada istirahatnya sejak pulang dari penjara. Saya ingat ada Ustazah Yoyo Yusrah dari akhwatnya dan saya yang selalu dikelilingkan oleh beliau kemana-mana tempat, padahal materi-materi madah itu baru beberapa kali kita dengar saja, kita udah dikasih kesempatan untuk mendakwah. Ada satu kalimat yang indah dari beliau sepanjang beliau mentarbiyah kita. Tarbiyah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari tarbiyah. Itu yang beliau sampaikan. Jadi saya melihat bahwa cara beliau membimbing kita itu benar-benar ikhlas dari hati. Pada zaman itu kita kalau ada ustadz-ustadz senang kita berikan amplop untuk sekedar membantu transportasi, tidak pernah mau diterima oleh Ustadz Hilmi Aminuddin. Kita bingung pada saat itu, akhirnya tapi kita ikuti terus. Pada saat itu kita bertemu dengan segala jalur dengan beliau. Kita bertemu dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kita kelompok-kelompok organisasi, kelompok-kelompok pesantren dan kiai-kiai. Dan saya dijadikan anak panah untuk beliau ke seluruh wilayah pada saat itu. Padahal modal saya pas-pasan. Tapi beliau begitu percaya diri, saya harus datang ke UI, saya harus datang ke Airlangga, Jawa Timur, Surabaya, saya harus datang pesantren-pesantren di Tasik. Kita datang ke di Tasikmalaya sana, ya, dan lain sebagainya. Saya diberikan kepercayaan oleh mereka, beliau. Dan pada saat itu beliau mengajak beberapa mutarobi dari segala banyak jalur yang mungkin saya dijadikan pintu untuk ajak datangi beliau, jemput beliau, kenalkan saya, biar saya follow up lanjutnya. Banyak nama-nama yang saya terus sebutkan satu-satu. Tetapi itulah kejadian yang terjadi sampai pada saat itu. Untuk ngaji sama beliau saja saya tidak dapat waktu saking padatnya beliau. Akhirnya setiap jam 2 malam baru saya datang ke rumahnya, kita istirahat sebentar, dia pulang sekitar jam 2, dia qiyamul lail, habis sholat fajar atau sebelum sholat fajar sedikit, kita ngaji lagi. Sampai pagi hari. Begitu terus. Begitu terus. Dan ada satu yang menarik untuk beliau. Bahwa sesungguhnya kalimat-kalimat dakwah yang diungkapkan oleh beliau, kita jangan tipis kalau sudah hati kita atau pikiran kita, wajah kita kalau udah menyangkut dakwah, atau telinga kita. Dan pengorbanan kita untuk orang-orang yang awal harus lebih berkorban untuk kepentingan dakwah. Dan ada satu kalimat juga yang indah, dakwah fauqa ala kulli syai. Dakwah itu di segala sesuatu. Itu kalimat-kalimat yang paling sering terungkap oleh beliau kepada kita. Beliau membimbing kita dengan cara yang khas. Secara pribadi, saya terus terang saja terasa lengkap dibimbing oleh beliau. Bayangkan, ketika saya dibilang, saya belum punya apa-apa. Saya masih SMP, masih pakai celana pendek. Tapi diberikan kepercayaan untuk mengisi materi di mana-mana. Dengan modal Rasmul Bayan yang beliau berikan kepada saya pada saat itu. Dan teman-teman, ya, alhamdulillah, kasih kesempatan untuk bertemu banyak. Pintu yang saya bawa kawan-kawan untuk bertemu kepada beliau. Dan alhamdulillah, sekarang berkembang. Yang paling terasa adalah perhatian dia adalah kepada syabab, yaitu kaula muda, khususnya mahasiswa. Ya. Mahasiswa itu menjadi perhatian dia sangat di samping pesantren-pesantren dan sebagainya. Ya, yang berbahagia, saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar. Intinya bahwa dari beberapa nama yang ada, Ustadz Ilmi ini kita tidak menyangka bahwa beliau begitu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau mendapat tempat yang khusus dan insya Allah doa dari kita semua akan menempatkan dia, apalagi jasa-jasa beliau dalam dakwah ini. Perhatian beliau dalam dakwah dan politik dan dunia Islam itu adalah satu kesatuan yang begitu lengkap. Dan ada yang menjadi perhatian saya adalah tingkat keikhlasan
di luar dari kebiasaan yang saya lihat banyak orang. Kedua, kesabaran. Kesabaran dalam menata dakwah ini bukan main. Banyak anak-anak muridnya yang banyak hal yang dia hadapi, tapi dia bisa bimbing, dia tuntun satu persatu, sampai akhirnya dakwah ini bisa menyebar di seluruh Indonesia. Dan seperti apa yang diceritakan Dr. Daid, saya tidak akan ulang. Akhirnya sampai dakwah kita menjadi hizbus siyasah yang muncul pada saat ini. Yaitu kita semua hasil tidak terlepas dari hasil surah yang begitu lengkap. Hadirin yang berbahagia, dari beberapa nama yang kita peringati hari ini selain Ustadz Hilmi, saya kenal juga yang disebut namanya Azami. Beliau adalah sahabat saya sejak di Riyadh. Beliau bukan main, subhanallah, tawadu dan sederhananya, padahal begitu dalam ilmunya beliau itu. Begitu juga kita lihat Utamimul Ulah, orang yang aktivis harakah khususnya di PII. Beliau yang bikin bersama dengan beberapa teman-teman membuat gerakan amal soleh. Itulah kelompok gerakan amal soleh yang dibimbing oleh Ustadz, yaitu senior-senior PII pada saat itu. Ada beberapa nama yang muncul di situ. Akhirnya terbentuk dakwah yang semakin besar. Di antaranya yang tersisa, yang meninggal juga di antara Arif Pinto. Beliau adalah kelompok gerakan amal soleh. Gerakan amal soleh. Nah, alhamdulillah yang terakhir saudara kita adalah Dhani Anwar. Allah musta'an. Semoga beliau mendapat tempat yang terbaik di jannah insyaallah. Hadirin yang berbahagia, saya rasa saya tidak akan panjang lebar. Untuk Ustadz Helmi, banyak cerita-cerita yang sangat mungkin kalau diceritakan dalam bentuk manakib, mungkin kita akan bisa cerita panjang. Karena beliau kalau soal mentarbiyah, ada satu cerita yang singkat. Misalkan, beliau ingin mengantarkan saya tugas dakwah. Beliau nggak ada dana. Dia panggil sahabat-sahabat dia, murid-murid dia yang agnia sedikit, yang kaya. Atau yang ada uang lah, bukan kaya. Dipanggil Abu Bakar. Ta'al, ya Habib, sini. Nih, dipanggil lah, misalkan ada Pak siapa. Pada situ ada Pak Ripto, ada Pak siapalah ya. Ini Habib mau berangkat ke Jawa Timur. Oh sudah, gitu doang. Diperhatikan, dikasih transportasi jalan. Pada saat itu masih kita tahu perjalanan Jakarta-Surabaya. Sedemikian rupa pakai tiketnya masih murah. Ya. Kita datang, bertemu dengan ikhwah kita di sana untuk sekedar liqa, untuk memberikan materi-materi dakwah. Dan kita terus keliling. Begitulah mereka perhatian. Pada saat saya ingin berangkat, motor yang diberikan beliau kepada saya taruh di rumahnya. Subhanallah. Dicuci dan dibersihkan dan di bengkel, dirapikan semua. Motor CB itu keteng-keteng dan sebagainya. Saya pulang sekira-kira 3 hari dari Jawa Timur, motor sudah baik lagi. Sampai begitu perhatian Ustadz Helmi itu kepada murid-murid dakwah. Bukan hanya kepada saya, Abu Bakar, bukan. Kepada seluruhnya. Seperti itu dan sama. Ya. Nah, insyaallah ini menjadi satu hal yang perhatian kita dan sebagai kutwah kita. Sejarah perjalanan beliau dari Madinah bersama Dr. Salim, bersama Ustadz yang di Tangerang, ada Ustadz Bahar Mus, Ustadz Sakur, ya, ada Ustadz Suhairi yang dari Padang. Beliau balik ke Indonesia dengan sedemikian rupa terbentuklah aktivitas dakwah seperti ini yang panjang lebar tadi diceritakan oleh Dr. Hidayat. Dan kalau kita lihat bagaimana beliau cara membimbing, rasanya perlu banyak kita belajar. Beliau sebagai murabi yang sangat sempurna, yang memperhatikan lengkap mulai dari pikiran kita, jiwa kita, dan kebutuhan-kebutuhan untuk dakwah itu sendiri. Dia pikirkan semua. Hatta sampai kepentingan rumah tangganya itu diduakan. Yang dipertamakan dakwah. Sampai namanya ibu ustadz itu, atau anak-anaknya itu jealous sama dakwah.
Kenapa yang lebih diperhatikan yang lain daripada keluarganya itu sendiri? Tapi Ustadz Hilmi, apapun jadi dakwah sekarang. Ada uang pun dia pentingkan untuk kepentingan dakwah. Atau duit yang untuk belanja di rumah, dia pakai untuk kepentingan-kepentingan aktivitas. Allah musta'an, subhanallah. Inilah, makanya kita sangat kaget begitu Allah memanggil dia, begitu cepat. Al-mautu faj'a rahatul lil mu'min insyaallah. Itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Jazakallah khair. InsyaAllah nanti kita akan lebih bercerita lebih lengkap lagi. Dan saya yakin Partai Keadilan Sejahtera akan membuat cerita sejarah atau akan membuat khaul yang akan menceritakan manaqib beliau dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang insyaallah untuk kita semua akan memfollow up dan melanjutkan kemenangan dakwah di Indonesia. Begitulah beliau dakwah yang mulai dari rumah ke rumah, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dari negara ke negara, sampai memikirkan Ustaziatul Alam. Beliau dikenal bukan hanya di kampung yang beliau pertama masuk, mungkin dari Selipi, Kebun Melati, Kebun Kacang, Kebun Melati, tapi dikenal oleh seluruh tokoh dunia. Dunia memperhatikan beliau karena keikhlasan dakwah beliau. Saya termasuk orang yang dibimbing masuk ke seluruh wilayah tersebut. Sampai ke tokoh-tokoh dunia pun saya diperkenalkan oleh beliau. Dan saya merasa, subhanallah, beliaulah murabi segala-galanya buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.